Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah ibu guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, anak-anak ibu pastinya sudah pada mandi, sudah sarapan, murojaah, dan sudah sholat duha ya nak. Dengan begitu, berarti Soli dan Solihah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Agar ilmu yang dipelajari hari ini mudah dipahami dan mendapat barokah, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar tematik 4C dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun materi yang kita pelajari hari ini yaitu 1. Fungsi bagian tumbuhan. Yang kedua, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, semua ini termasuk dalam kompetensi dasar 3.1 sebagai berikut. Dengan mempelajari materi pada hari ini, Ibu harapkan Ananda semua mampu mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Selanjutnya, Ananda mampu menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Tumbuhan memiliki peran sangat penting bagi makhluk hidup di bumi, karena tumbuhan penghasil oksigen yang diperlukan hewan dan makhluk lainnya. Tumbuhan termasuk sumber daya alam hayati yang harus kita jaga kelestariannya. Soli dan Solihah, tahukah kalian saat siang hari kita merasakan udara sejuk saat di bawah pohon? Itu karena pohon mengalami fotosintesis yang terjadi pada daun. Lalu, apakah fotosintesis itu? Fotosintesis adalah membuat makanan sendiri yang menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, oksigen inilah yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Semakin lebat daun, maka oksigen yang dihasilkan akan semakin banyak dan udara akan menjadi lebih segar. Coba kalau anak-anak di tempat yang gersang atau tidak ada pohonnya, pasti udara sangat panas karena tidak ada daun untuk fotosintesis dan oksigen yang dihasilkan. Maka dari itu, kita harus menjaga pohon dan hutan kita agar tidak ditebang, sehingga udara menjadi sejuk dan lebih segar. Soli dan Solihah, apakah anak-anak sudah tahu apa saja bagian tubuh tumbuhan? Benar sekali, bagian tubuh tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Agar Soli dan Solihah dapat memahami fungsi bagian tubuh tumbuhan, berikut ini penjelasan mengenai fungsi bagian tumbuhan. Berikut ini penjelasan mengenai fungsi bagian tumbuhan. Yang pertama, ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya, akar berdasarkan fungsinya.
akar gantung berfungsi mengambil uap air dari udara, contohnya akar beringin. Akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam, contohnya akar bakau jenis api-api. Akar papan berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya akar randu. Dan akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, contohnya akar pandan. Yang kedua, batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu ciri-cirinya batang keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Contohnya pada pohon jati dan pohon randu. Batang basah ciri-cirinya batang lunak, berwarna hijau, mudah dipatahkan. Contohnya pada sayur bayam. 3. Daun. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya pipi dan melebar. Daun umumnya berwarna hijau. Bagian-bagian daun ada tulang daun, helai daun, dan tangkai daun seperti pada gambar di samping. Bagian tubuh tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Bentuk dan warna bunga bermacam-macam. Contohnya bunga kembang sepatu, bunga soka, dan bunga mawar. Dan bunga memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian bunga di antara lain adalah sebagai berikut: tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, benang sari, dan bakal biji. Yang terakhir ada biji dan buah. Biji mengandung calon tumbuhan baru, sedangkan buah fungsinya untuk penyebar biji. Bagian-bagiannya ada kulit buah, daging buah, dan biji. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Semoga Soli dan Solihah sudah paham semua ya nak. Baiklah, jika anak-anak sudah paham, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya. Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan yang termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Setiap jenis hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Akan tetapi, ada juga beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Ragam jenis hewan. Yang pertama ada amfibi. Amfibi adalah jenis hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di laut. Contohnya seperti katak. Yang kedua ada mamalia. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Contohnya ada sapi, kambing, gajah, dan lain-lain. Ragam jenis hewan yang lain selanjutnya ada reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Contohnya ada kura-kura, penyu, buaya, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa penjelasan ragam jenis hewan. Setiap hewan memiliki bagian tubuh dan fungsinya masing-masing. Berikut ini bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian tubuh hewan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga di air. Fungsi bagian tubuh katak: kaki depan, mata untuk melihat,
kulit yang selalu lembab untuk membantu pernapasan, selaput renang untuk membantu berenang di air, kaki belakang untuk membantu melompat. Kucing hidup di darat dan merupakan hewan pemakan daging. Fungsi bagian tubuh kucing: cakar untuk mencengkram makanan, memanjat atau menggali, kaki untuk berjalan, berlari, dan melompat, telinga untuk mendengar. Kucing memiliki pendengaran yang tajam, rambut untuk menjaga suhu tubuh, ekor untuk menjaga keseimbangan pada tubuh kucing, mata untuk melihat. Penglihatan kucing yang tajam dapat melihat di tempat yang cukup gelap. Misai untuk mengetahui keadaan sekitar. Hidung untuk mencium bau, misalnya pada makanan. Lidah berfungsi untuk membantu makan dan membersihkan tubuh pada kucing. Burung hidup di darat dan bergerak dengan cara terbang. Fungsi bagian tubuh burung: bulu untuk menjaga suhu tubuh, paruh untuk mengambil makanan, sayap untuk terbang, ekor untuk menjaga keseimbangan, kaki berfungsi untuk hinggap, berjalan, dan menggali makanan. Ikan hidup di air dan bergerak dengan cara berenang. Fungsi bagian tubuh ikan: mata untuk melihat, insang untuk bernapas, sisik melindungi tubuh ikan, sirip untuk berenang, sirip ekor untuk menjaga keseimbangan ketika berenang. Kura-kura hidup di darat dan bergerak dengan cara berjalan. Fungsi bagian tubuh kura-kura: mata untuk melihat keadaan sekitar dan mulut untuk makan. Itu tadi penjelasan tentang fungsi bagian tubuh pada hewan. Semoga Soli-Soliha dapat memahaminya ya nak. Nah, sampailah kita pada kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup dari hasil fotosintesis yang terjadi pada daun. Bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Akar dibagi dua jenisnya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Batang ada dua jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah. Bagian-bagian daun ada tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Untuk bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, benang sari, dan bakal biji. Dan yang terakhir ada biji dan buah. Bagian-bagiannya ada kulit buah, daging buah, dan biji. Hewan yang ada di Indonesia memiliki jenis yang beragam. Ada hewan mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Setiap hewan memiliki bagian tubuh dan fungsinya masing-masing. Bagian tubuh katak ada mata, kaki belakang, kulit, dan selaput renang. Bagian tubuh kucing yaitu mata, kaki, cakar, mulut, telinga, rambut, ekor, misai atau kumis, dan hidung. Bagian tubuh pada burung ada bulu, kaki, sayap, dan paruh. Bagian tubuh pada ikan ada mata, sirip, sisik, sirip ekor, dan insang. Yang terakhir ada bagian tubuh dari kura-kura, yaitu ada mata dan mulut. Baiklah, agar Soli dan Solihah lebih memahami materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya nak.
Tugasnya yang pertama, mengerjakan soal Ayo Berlatih pada buku paket tematik 4C halaman 21 nomor 2, menyebutkan fungsi dan bagian tubuh pada tumbuhan. Dan tugas yang kedua, mengerjakan latihan soal pada halaman 54, menyebutkan fungsi bagian tubuh pada katak. Dan tugasnya dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 5 sore. Jadi, jika ada ayah ataupun bunda yang berhalangan, bisa konfirmasi terlebih dahulu ke wali kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat dipahami oleh Soli dan Solihah semua. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, Soli dan Solihah dapat bertanya kepada Ibu melalui pesan WhatsApp. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru berpesan semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar, tertib dalam sholat 5 waktunya, murojaahnya, serta selalu patuh terhadap ayah dan bunda. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.